Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sofiandi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 22. Pada kali ini saya akan memaparkan laporan kegiatan aktualisasi di mana saya mengambil kegiatan tentang peningkatan kemampuan dasar baca tulis Al-Quran melalui model pembelajaran direct learning pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cibatu, Kabupaten Garut. Berawal dari munculnya beberapa isu hangat yang terjadi di SMP Negeri 1 Cibatu, di mana ketika itu saya pilih salah satu isu yang sangat mendasar, yaitu kurangnya kemampuan dasar baca tulis Al-Quran pada siswa kelas 7. Setelah melakukan beberapa analisis, akhirnya saya menemukan gagasan ide kreatif, yaitu peningkatan kemampuan dasar baca tulis Al-Quran melalui model pembelajaran direct learning pada siswa kelas 7 SMPN 1 Cibatu, Kabupaten Garut. Dalam rangka melaksanakan aktualisasi tersebut, saya merencanakan 7 kegiatan. Dan alhamdulillah aktualisasi kegiatan tersebut telah saya laksanakan di SMPN 1 Cibatu mulai tanggal 6 September sampai 22 Oktober 2021. Kegiatan ke-1 ialah melakukan perencanaan, diawali dengan berkonsultasi kepada mentor mengenai alternatif pemecahan isu yang diangkat dari tanggal 6 September sampai 8 September 2021. Setelah lampiran rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proses habituasi tersedia, selanjutnya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai waktu dan tempat bimbingan yang telah disepakati bersama. Kemudian bersama-sama dengan mentor berkonsultasi kepada kepala sekolah terkait pelaksanaannya, yang kemudian diturunkanlah dalam bentuk surat rekomendasi dari pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan tersebut, sehingga selama kegiatan aktualisasi ini sekolah memberikan izin untuk melakukan hal sesuai yang diprogramkan. Kegiatan kedua yaitu mengumpulkan informasi berupa data terkait isu yang diangkat yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2021. Sesuai arahan dari mentor, saya berkonsultasi dan berkoordinasi kepada panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk memperoleh data terkait kemampuan baca tulis Al-Quran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 sebagai data awal terkait isu yang diangkat. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan guru PAI lainnya untuk mendapatkan data tambahan. Kemudian dibuatlah rekapitulasi data kemampuan baca Al-Quran siswa baru SMPN 1 Cibatu tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan ketiga ialah merancang perangkat pembelajaran yang semula direncanakan pada tanggal 13 sampai 15 September 2021 bisa terrealisasi pada tanggal 13 sampai 14 September 2021 dengan pertimbangan untuk menyiapkan waktu lebih dalam menyiapkan media pembelajaran dan bahan ajar. Adapun output dari kegiatan ini ialah tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kegiatan keempat ialah menyiapkan media pembelajaran dan alat evaluasi berupa catatan prestasi siswa. Adapun media yang digunakan ialah buku Iqra dan buku-buku lain yang relevan serta file-file sebagai media penunjang lainnya. Kemudian menyiapkan buku catatan prestasi siswa untuk dapat mengontrol perkembangan prestasinya. Kegiatan kelima ialah melaksanakan kegiatan pembelajaran baca tulis Quran dengan menggunakan model pembelajaran direct learning yang terdiri dari tahapan orientasi, presentasi, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilaksanakannya bimbingan, saya melakukan pretest terlebih dahulu. Kamu baca yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man ya'natu min rahmati rabbih. Dari 40 siswa yang dites, 27 orang diantaranya belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sehingga saya merekomendasikan siswa untuk mengikuti bimbingan, tentunya dengan izin orang tuanya terlebih dahulu. Berikut sosialisasi kepada para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kami mengadakan program Al-Quran. Jadwalnya setelah selesai PTM, jadi tempatnya di sini. Nanti kalian minta izin sama orang tua, kemudian mungkin dikumpulkan. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa contoh surat izin orang tua siswa untuk mengikuti bimbingan baca tulis Al-Quran.
Dari 27 orang siswa, hanya 15 orang siswa yang mendapat izin dari orang tua mereka. Kemudian saya melaksanakan bimbingan kepada 15 siswa tersebut. Walaupun pada awalnya bersama mentor telah disepakati sebanyak 10 orang, tetapi pada akhirnya 15 orang yang menjadi peserta bimbingan saya, karena memang 15 orang tersebut betul-betul sangat membutuhkan bimbingan dan mereka sudah mendapatkan dari orang tua mereka atau mendapatkan izin dari orang tua mereka masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan presentasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan orientasi pada awal pendahuluan, di mana guru memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep materi yang diberikan, dan selanjutnya ialah melakukan latihan terstruktur, di mana latihan ini diberikan secara klasikal, tentunya di bawah bimbingan guru supaya anak-anak bisa berlatih secara bersama-sama. Selanjutnya ialah latihan mandiri, di mana masing-masing anak satu persatu maju ke depan untuk langsung berhadapan dengan pembimbing. Mereka membacakan hasil tangkapan mereka. Lalu kegiatan yang keenam ialah evaluasi kegiatan belajar, dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 Oktober 2021, di mana hasil evaluasi ini dicatat oleh guru dan dibuatlah rekapan hasil evaluasi 15 orang siswa yang mengikuti bimbingan terjadi peningkatan kemampuan dasar membaca Al-Quran, terutama pada bidang bacaan mad. Sebelum dilaksanakan bimbingan, jumlah siswa yang sudah mampu hanya 2 orang saja, meningkat menjadi 14 orang. Dengan demikian dalam bacaan mad terjadi peningkatan besar, itu sekitar 80%. Kemudian di bidang bacaan nun mati dan tanwin mengalami peningkatan hanya sebesar 6,67%, yaitu hanya sebanyak 1 orang. Dan begitupun pada pengenalan huruf hanya mengalami peningkatan sebesar 6,67%. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan ini mendapatkan hasil yang cukup positif, di mana terjadi kenaikan yang cukup signifikan terutama pada bidang pemahaman mad atau bacaan panjang. Akan tetapi program ini masih harus terus dilanjutkan dan dikembangkan karena masih terdapat anak-anak yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kegiatan ketujuh yaitu menyusun laporan evaluasi kegiatan secara keseluruhan dari mulai tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021. Pertama, mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari hasil kegiatan, kemudian berkonsultasi dengan mentor dan guru PI lainnya, lalu menyusun laporan kegiatan yang nantinya akan dikirimkan kepada pihak sekolah. Sekian yang dapat disampaikan, tentunya seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi saya laksanakan dengan menerapkan nilai aneka dan WOG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas adanya bimbingan ini. Saya menjadi lebih bisa dan menjadi cepat mengerti, menjadi lebih baik membaca Al-Quran, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif dan menyenangkan. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak sampai di sini dan masih tetap berjalan. Coba bagaimana menurut Lubis ya tentang kegiatan bimbingan baca Al-Quran? Bagi saya jadi gampang hafal, dan asalnya nggak tahu jadi tahu, jadi selalu hafal dan selalu ketes. Dan untuk kekurangannya waktu yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Resti Maulansari, pengajar matematika di SMP Negeri 1 Cipatujari. Pelaksanaan bimbingan baca tulis Al-Quran yang dilaksanakan oleh Bapak Agus dengan menggunakan model direct learning atau pembelajaran langsung sangat membantu siswa, terutama yang belum mampu membaca dan menulis Al-Quran dalam memahami dan mempraktekannya sesuai dengan kaidah dan ilmu-ilmu tajwid. Harapan saya semoga kegiatan ini tetap berlanjut karena anak-anak masih membutuhkan, masih perlu bimbingan secara intensif agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat setuju dan membantu kepada Pak Agus dalam melaksanakan pembelajaran PTQ dengan metode direct learning. Kami sebagai guru juga pendidikan agama Islam dan berbakti di SMP Negeri Batu, kebetulan Pak Agus mengadakan pembelajaran PTQ baca tulis Al-Quran dengan metodenya direct learning atau pembelajaran yang langsung diterima oleh anak. Ya, kalau dulu dalam istilah kepesantrenan itu yang disebut dengan soroban atau soroman, kita ganti nama aja dengan zaman dan metode pendidikan itu direct learning. Itulah yang bisa saya sampaikan dan sangat setuju dan mendukung kepada Pak Agus dalam kegiatannya di sekolah SMP Negeri Cibatu, membantu anak yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran, dan yang belum bisa dan baru terbata-bata juga terbantu bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Terima kasih, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus, lanjutkan dengan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.